Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 4. Mulai ada kebencian. Dasar Rachel tidak tahu malu, dan selalu bertindak sesuka hatinya. Dengan tanpa bertanya Evelyn setuju atau tidak, ia sudah memanggil Evelyn dengan sebutan sayang. Namun tidak ada balasan dari Evelyn, bahkan dibaca pun tidak, dan itu justru makin membuat mood Rachel semakin tidak karuan. Rachel tidak bisa menahan lagi, hatinya semakin gelisah kala tidak mendapatkan kabar dari Evelyn. Ia masih bisa tersenyum lalu mengirim pesan berisi ancaman jikalau Evelyn merejek panggilannya. Namun kini ia sudah berkali-kali menghubungi wanita pujaannya itu, tetap saja Evelyn tidak mengangkat atau mematikan panggilannya. Lah memasang hoodie yang ia simpan di tasnya, lalu menenteng tasnya di punggung, kini ia bersiap-siap untuk membolos. Rachel keluar dari gerbang sekolahnya, ia melajukan motor sportnya menuju rumah Evelyn. Tidak ada yang bisa ia lakukan, saat ini ia hanya ingin melihat wajah cantik Evelyn dan memastikan wanita pujaannya itu baik-baik saja. Ia telah sampai di rumah Evelyn, ia masuk dengan sembunyi-sembunyi seperti kemarin. Takutnya ada orang lain di rumah Evelyn, namun ia sudah memastikan tadi bahwa suami Evelyn belum pulang dari dinas luar kotanya. Lah membuka pintu kamar Evelyn yang ternyata dikunci dari dalam, namun bagi Rachel tidak ada apapun yang dikunci tidak bisa dibuka dengan tangannya, ia mempunyai cara tersendiri untuk itu. Ia melihat Evelyn tengah tertidur, dilihat mata pujaan hatinya itu sembab seperti habis menangis. Ia mengepalkan tangannya, pasti ada yang tidak ia ketahui dan telah terjadi sesuatu pada Evelyn. Lalu ia melihat ponsel Evelyn yang tergeletak di nakas samping tempat tidur, ia raih benda itu lalu menghidupkannya, tapi ternyata ponsel Evelyn dikunci, dan itu bukan masalah bagi Rachel, sekali lagi tidak ada apapun yang dikunci tidak bisa dibuka oleh tangannya, ia sangat ahli untuk itu. Betapa terkejutnya Rachel melihat apa yang membuat orang yang sudah diklaim menjadi kekasihnya itu menangis, raut kemarahan terlihat jelas di wajahnya. Ia tidak terima ini, setiap air mata yang jatuh dari mata Evelyn baginya harus ada yang membayar, dan itu suami Evelyn. Kau sendiri yang telah memberiku jalan untuk masuk di antara kalian, kau akan sangat menyesal melakukan ini pada wanitaku, kau akan membayarnya. Fendi Ajiandanu, Rachel menyeringai. Bagi Rachel, ia semakin semangat untuk bermain api di kisah cinta Evelyn. Baginya merebut Evelyn dari sialan seperti Fendi sangatlah menyenangkan, terlebih Evelyn adalah wanita yang sudah mengisi hatinya saat ini. Baiklah Fendi Ajiandanu, kita akan bermain-main dan kuharap kau akan menikmatinya. Kalau saja ia sedang sendiri, mungkin Rachel sudah tertawa seperti iblis. Namun kini ada Evelyn di depannya yang sedang tertidur lelap dengan beban yang begitu berat terlihat di wajahnya. Lah mengambil kertas yang disobek dari buku sekolahnya, lalu ia menuliskan sesuatu untuk Evelyn dan meletakkan di atas nakas dan menindihnya dengan ponsel Evelyn. Lah menunduk mendekatkan wajahnya dengan wajah Evelyn. Biber ranum Evelyn baginya sangat mempesona, namun ia masih bisa mengendalikan dirinya. Kap. Satu kecupan mendarat di kening Evelyn. Rachel memberanikan diri dan ia nampak tidak peduli dengan status Evelyn saat ini. Aku akan membalaskan apa yang kau terima saat ini berkali-kali lipat, Rachel tersenyum. Evelyn terbangun dari tidurnya, di liriknya jam dinding sudah menunjukkan pukul 14.10, ia sudah cukup tidur namun rasa kesal itu masih belum juga hilang, ia melangkah menuju kamar mandi untuk mencuci mukanya. Lah mematung di depan cermin, kalau ia bisa memuji diri sendiri, dia mungkin layak untuk dikatakan wanita cantik, namun ternyata cantik saja tidak cukup untuk membuat suaminya tidak berpaling. Entah apa salahnya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan suaminya mengkhianatinya, sikap manis Mas Fendi sama sekali sudah membuatnya sangat merasa dicintai. Lah keluar dari kamar mandi dan menuju nakas untuk mengambil ponselnya, ia ingin melihat setelah apa yang telah suaminya lakukan apakah masih ada niat suaminya untuk menghubunginya.
Namun sebuah kertas di bawah ponselnya membuatnya terdiam. "Jangan bersedih, ada aku yang selalu mencintaimu, Love Rahel suami keduamu." Evelyn terpaku, bagaimana bisa kertas ini ada di sini? Apakah Rahel menyelinap masuk lagi ke kamarnya tadi? Evelyn tidak habis pikir dengan Rahel yang selalu datang dan pergi bagai hantu itu. Evelyn sungguh kesal sampai ke ubun-ubun dibuat Rahel, namun sebuah notif pesan masuk ke ponselnya. Ia pun segera membuka pesan yang ternyata dari nomor Rahel yang belum juga ia simpan dan alangkah terkejutnya Evelyn melihat apa yang Rahel kirimkan padanya. Sebuah foto saat ia sedang tidur tadi dengan pesan, "Kau jelek dengan mata sembab seperti itu, aku tidak suka melihatnya." Ini benar gila, berarti Rahel tadi masuk ke kamarnya dan ia sama sekali tidak tahu menahu. Kurang ajar bocah sableng itu. Belum kelar masalah yang ia hadapi, kehadiran Rahel yang tidak tahu malu itu membuat masalah yang terus-menerus menghantui pikirannya. "Dasar Rahel nggak ada akhlak," Evelyn menggerutu. Rahel melajukan motornya menuju salah satu perusahaan Adrian Group yang dipimpin olehnya. Hari ini ia akan ada pertemuan dengan kolega bisnis di kantornya pukul 16 nanti. Kini ia sudah sampai di kantornya. Para karyawan di kantornya tidak heran lagi dengan kedatangannya secara tiba-tiba dan masih memakai seragam putih abu-abu itu. Nanti Rahel pasti akan mengganti pakaiannya di ruangannya nanti. Setelah masuk ke ruangannya, Rahel langsung menuju ruangan kecil seperti kamar di ruangannya. Di sana terdapat tempat tidur king size untuknya beristirahat bila ia di kantor, lemari pakaian yang penuh dengan pakaian formal. Rahel memang sengaja menyuruh Aldi menyiapkan segala keperluannya di kantor, karena ia biasanya pulang sekolah langsung menuju kantor tanpa pulang terlebih dahulu ke rumah. Kini ia sudah terlihat rapi dengan setelan formal. Setelah tadi ia mandi dan berganti pakaian, jas yang melekat di tubuhnya menambah kesan pemimpin yang berwibawa. Tidak akan ada yang menyangka bahwa Rahel masih anak SMA kelas 11. Lah menuju kursi kebesarannya, dan mulai menghubungi Aldi si asisten pribadinya yang menurutnya serbaguna itu. "Aldi, cepatlah ke ruanganku sekarang," Rahel berkata tapi dengan nada memaksa. 5 menit berlalu, Aldi pun mengetuk pintu ruangan atasan yang kadang suka nggak ada akhlak itu. "Tok, tok. Masuk," Rahel menyahut dari dalam ruangan. "Siang Tuan Muda," Aldi menyapa tuannya itu dengan sambil membungkukkan diri. Singkat Rahel. Namun hanya Aldi yang mengerti bahasa isyarat yang menyebalkan ini. "Nanti pukul 16 kita akan kedatangan tamu dari Wirawan Group, mereka akan membahas kerjasama pembangunan Mali XY di Bandung," Aldi mulai menjelaskan. Rahel menjawab sambil mengangguk. "Saya sudah menyiapkan semuanya Tuan, berkas yang dibutuhkan hingga konsumsinya nanti," lanjut Aldi. "Keuntungannya jika proyek ini berhasil, akan makin banyak perusahaan yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda Tuan Muda, ini akan sangat berpengaruh dengan karir Anda." Aldi menjelaskan panjang lebar walau tidak ada tanggapan dari lawan bicaranya. Ia sudah terbiasa akan ini. Ia sudah tahu tuannya itu memang irit bicara tapi selalu mendengarkan apa yang dijelaskannya. Ia juga sangat mengagumi tuan mudanya itu. Baginya tuan muda Rahel adalah tipe orang yang sedikit bicara dan banyak bekerja. "Apa ada yang ingin tuan tanyakan?" Aldi bertanya dengan hati-hati. Lalu Rahel pun menyuruh Aldi mendekat padanya, dan memperlihatkan ponselnya yang berisikan sebuah nomor tanpa nama. "Selidiki ini," perintah Rahel. "Baik Tuan," Aldi menyalin nomor ponsel tidak dikenal itu ke ponselnya. Ini memang tugas mudah baginya. Secepatnya, tiba-tiba Rahel memberi perintah lagi namun matanya mengaratkan ancaman. "Baik Tuan, secepatnya saya akan memberikan hasilnya. Saya permisi Tuan." Aldi berbalik badan dan keluar dari ruangan atasannya menuju ruangannya. Ia berpapasan dengan Mary sekretaris tuan mudanya, yang kadang pekerjaannya sudah Aldi ambil dan dapat sedikit bersantai.
karena tuan mudanya itu lebih memilih Aldi yang banyak keluar masuk ruangannya daripada sekretarisnya. Mary menatapnya kasihan, karena semua orang di kantor ini tahu, walaupun mempunyai karisma yang begitu mempesona, namun sifat dingin Rahel yang sudah menjadi-jadi membuat siapapun enggan dihadapkan pada bos di kantornya itu. Aldi hanya menanggapinya dengan senyum terpaksa. Ia sudah cukup lelah karena jika Rahel masih di jam sekolah, ialah yang akan menghandle perusahaan ini, namun gaji yang fantastis selalu berhasil membuatnya sabar atas perlakuan atasan sialannya itu. Aldi mulai mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya tadi. Ia menyerengit bingung dengan informasi yang didapatnya lagi. Belakangan ini tuannya selalu menyuruhnya mencari data orang-orang yang tidak masuk akal menurutnya. Untuk apa ibu rumah tangga berurusan dengan bosnya itu? Di data kali ini tertulis, pemilik nomor tidak dikenal itu adalah Riana Amanila, bertempat tinggal di Bandung, berumur 26 tahun, status di KTP-nya lajang, namun informasi pribadi menyebutkan wanita itu sudah menikah 3 bulan lalu secara siri dengan Fendi Ajiandanu. Sejenak Aldi berpikir seperti pernah melihat nama suami dari Riana ini, tapi ia lupa kapan ia pernah melihatnya. Mencoba terus mengingat di mana ia melihat nama itu. Dan betapa terkejutnya ia saat tersadar, Fendi Ajiandanu jugalah suami dari wanita yang pernah diminta tuan mudanya untuk ia selidiki beberapa hari yang lalu. Berarti segalanya ini bersangkutan. Ia segera menyalin informasi yang didapatnya itu, lalu diprint olehnya menjadi beberapa lembar kertas yang akan ia bawa ke ruangan atasannya. Mulai curiga dan waspada dan khawatir kalau telah terjadi sesuatu dengan atasannya itu. Walaupun menyebalkan namun Aldi sangat menyayangi Rahel seperti adiknya sendiri. Namun sayangnya yang tengah dikhawatirkannya sedang sangat senang dan sangat berterima kasih kepada suami dari kedua wanita itu karena telah memberi jalan untuknya masuk ke dalam jalan percintaan salah satu istrinya. Ini adalah langkah pertama yang dilakukan Rahel untuk misinya merebut Evelyn. Hari ini adalah hari kepulangan Fendi dari dinas luar kotanya. Evelyn sedang menunggu suaminya itu di bandara. Semalaman Evelyn berpikir bagaimana menyikapi hubungan yang mengkhianatinya ini. Ia telah memutuskan untuk sesuatu yang besar semalam. Baginya pengkhianatan merupakan kesalahan yang tidak termaafkan dalam sebuah keluarga. Ia sedang menunggu saat ini, ia berada dalam fase menunggu. Menunggu untuk tetap tinggal atau menunggu untuk mengakhiri. Siap tidak siap, ia harus segera menyelesaikan masalah rumah tangganya. Fendi menyapa istrinya itu setelah ia melihat keberadaan istrinya. Tidak ada raut wajah yang berubah dari kedua pasangan itu. Evelyn tetap bersikap manja pada suaminya meski dalam hatinya menangis. Dan Fendi nampak senang bagai orang yang dilanda rindu tidak bertemu istrinya. Lalu mereka berdua pun berdekapan melepas rindu yang mungkin hanyalah sandiwara tanpa ketulusan. "Aku kangen Mas, Mas kenapa tidak menghubungiku?" Evelyn langsung bertanya dengan manja. "Maafkan Mas ya sayang, Mas terlalu sibuk di sana, tapi Mas janji weekend nanti kita liburan bareng Ancila." "Oh iya Ancila mana nggak ikut dia?" Fendi menanyakan keberadaan putrinya. "Iya di butiknya Weni, tadi aku titipin di situ, nanti kita jemput dia," jawab Evelyn. Lalu mereka berdua pun melajukan mobilnya meninggalkan bandara menuju jalan pulang dan singgah sebentar di butik Weni temannya Evelyn untuk menjemput Ancila pulang. Tidak ada yang berubah dari mereka berdua, mereka bersikap seperti biasanya seolah rumah tangga mereka sangat baik-baik saja. Hari yang mulai gelap memaksa matahari untuk berganti menampakkan dirinya dengan bulan. Rahel saat ini baru saja selesai menemui kolega bisnisnya dan berniat pulang ke rumah. Ia memikirkan kembali informasi yang ia baca setelah Aldi memberikan hasil kerjanya untuk menyelidiki masalah Evelyn. Ia mulai mengerti sekarang apa yang telah terjadi. Ternyata hidup Evelyn tidak begitu bahagia. Pikir ini adalah kerjaan pelakor yang ingin merusak rumah tangga Evelyn seperti berita-berita viral artis di jagat maya.
namun ternyata tidak, segala yang terjadi memang sudah direncanakan. Ia tidak menyangka Evelyn ternyata dikelilingi manusia-manusia yang berhati busuk. Lamangkin membulatkan tekad untuk membawa Evelyn masuk ke dalam hidupnya. Ia bersumpah segala yang diperbuat oleh orang yang tidak menyukai Evelyn akan ia balas dengan lebih menjijikan. Kembali ke keluarga kecil Evelyn yang nampak begitu bahagia sedang makan malam bersama. Ancila bercerita banyak tentang sekolahnya pada sang ayah selama ayahnya itu tidak ada di rumah. La juga sudah memberikan hasil karyanya dan Fendi langsung memuji karya cantik putrinya itu. Sesekali Evelyn tersenyum melihat kedekatan anak dan ayahnya itu. Evelyn sungguh sadar Ancila sangat membutuhkan ayahnya, namun ia begitu egois jika akan memisahkan keduanya nanti. Kini mereka telah selesai makan malam, seperti biasa Evelyn akan berberes di dapur terlebih dahulu setelah nanti ia baru akan bergabung dengan anak dan suaminya. Dilihatnya Ancila tidak henti-hentinya bergelayut manja pada ayahnya. Tetes air mata pun tak mampu Evelyn hindari, ia akan sangat egois jika mementingkan perasaannya. Hatinya berkata jangan, namun rasa sakit itu masih sangat baru baginya. Hayuo lagi ngapain kalian? Evelyn mengejutkan suami dan anaknya yang terlihat tengah berbisik-bisik. Ada deh, kompak Ancila dan ayahnya. Ancila, PR kamu udah dikerjain? Evelyn bertanya pada putrinya. Udah bunda, aman deh, Ancila menjawab sambil mengacungkan jempolnya. Lalu mereka bercerita apa saja melepas rindu yang melanda. Ancila yang begitu senang tanpa tahu apa yang telah terjadi pada kedua orang tuanya. Sungguh malang nasib Ancila yang tidak tahu apa-apa. Sungguh egois orang tua yang begitu memikirkan kesenangan sesaat saja tanpa memikirkan nasib anak mereka yang akan menjadi korban jika kemungkinan terburuk terjadi nanti. Hari sudah larut malam, Ancila sudah tertidur di kamarnya setelah dibacakan dongeng sebelum tidur oleh bundanya. Ancila memang begitu tidak bisa tidur tanpa cerita dongeng dan bunda yang mengelus kepalanya. Evelyn pun kembali menuju kamarnya dan Mas Fendi suaminya. Sayang aku kangen. Ucap Fendi sambil memeluk istrinya dari belakang. Aku juga Mas, Evelyn mencoba bersandiwara. Mau bikin adek buat Ancila? Fendi menanyakan hal mesum pada istrinya. Tapi aku sedang merah Mas saat ini, Evelyn menolak dengan alasan ia sedang datang bul. Ia serasa tidak sudi melayani suaminya yang telah memakai jasa orang lain selain dirinya. Yah, kok cepat, biasanya kan pertengahan bulan, Fendi masih ragu dengan jawaban istrinya itu. Aku juga nggak tahu Mas, mungkin karena aku baru lepas alat kontrasepsi atau gimana aku juga nggak ngerti, tiba-tiba kemarin udah merah aja, Evelyn meyakinkan suaminya. Yah, libur dong sayang, ya udah deh kita tidur aja. Fendi sebenarnya kecewa, namun mau bagaimana lagi itu sudah hukum alam pada setiap wanita. Maaf ya Mas, Evelyn mengusap bahu suaminya dengan tersenyum manis. Lalu mereka berdua pun tidur, lebih tepatnya Fendi yang benar-benar tidur, Evelyn hanya pura-pura tidur. Malam ini ia akan memeriksa ponsel suaminya untuk memperjelas kecurigaannya. Saat dirasa Mas Fendi sudah tertidur pulas ia pun segera melaksanakan aksinya. Betapa terkejutnya ia melihat pesan masuk di ponsel suaminya. Mas Fendi berapa kali melakukan transfer uang dengan nilai lumayan kepada pemilik rekening atas nama Riana Amanila. Tidak banyak chat yang mencurigakan, hanya saja mentransfer uang untuk perempuan lain dengan nominal yang lumayan berturut-turut baginya itu patut dipertanyakan. Lalu ia beralih ke icon galeri di ponsel suaminya, dan membuka album foto yang sengaja tidak ditampilkan. Tubuhnya mendadak melemas melihat apa yang ia temukan. Sebuah foto pernikahan suaminya dan wanita lain terpampang nyata adanya. Tangannya masih bergetar, segera ia mematikan ponsel suaminya dan menghidupkan kembali ponsel itu agar suaminya tidak curiga.
Lalu ia meletakkan kembali ponsel suaminya di atas nakas. Ia menuju kamar mandi dan membawa ponselnya. Hatinya sangat marah mengetahui kebenarannya. Ia ingin tidak terima, namun inilah kenyataannya. Ia tidak pernah segila ini menggeledah isi ponsel suaminya. Sungguh ia tidak pernah melakukannya sama sekali dari semenjak ia menikah. Baginya tidak ada yang perlu dicurigai dari suaminya itu. Ia begitu percaya dan baginya hanya orang bodoh yang mencurigai suami sendiri. Namun ternyata sekarang ia malah termasuk orang yang bodoh itu. "Kamu jahat, Mas!" batin Evelyn berteriak. Evelyn sungguh tidak percaya suami yang begitu dicintainya tega mengkhianati cintanya. Langkah pertama Evelyn. Hari ini adalah hari baru bagi Evelyn. Melihat sebuah kenyataan yang sebenarnya semalam membuat ia telah mantap mengambil sebuah keputusan yang besar dalam hidupnya. La tersenyum smirk mengingat apa lagi yang didapatnya semalam. Flashback. Evelyn masih membeku di depan cermin kamar mandinya. Ia mencoba mengetikkan sesuatu di laman pencarian aplikasi Instagramnya. Riana Amanila, tertulis di sana. Muncullah beberapa akun dengan nama yang sama dan hampir sama. Ia melihat satu persatu akun dengan nama yang ia curigai itu, dan menemukan akun yang mirip dengan madu suaminya. Lalu ia membukanya yang ternyata tidak terkunci, terlihat makin jelas dan tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, semuanya sudah cukup jelas. Bahkan menurut postingan terakhir wanita itu 2 hari yang lalu, Mas Fendi masih menemani wanita itu terbukti dengan foto kemesraan mereka berdua, bertempat di Jogja, tempat di mana Mas Fendi meminta izin padanya untuk pergi dinas keluar kota, dengan caption, "I love you, wow sungguh hebat bukan?" Pantas saja tidak menghubunginya sama sekali, ternyata sedang mabuk asmara dengan si wanita sialan itu. Kini, Evelyn tidak menangis. Baginya untuk apa menangisi orang seperti suaminya itu yang lebih pantas disebut bajingan. Flashback off. Evelyn membuka ponselnya, ia akan menelpon seseorang. "Halo? Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Nanti akan kukirimkan padamu lewat chat, aku mau secepatnya." Evelyn pun mematikan panggilannya, setelah mendengar persetujuan dari orang yang diteleponnya di seberang sana. "Kau akan menyesal, Mas, kau pasti akan menyesal melakukan ini padaku," gumam Evelyn. Rahel saat ini sedang berada di ruang makan. Ia sarapan seperti biasa dengan papa dan mamanya. Tidak ada yang bicara, hanya suara denting sendok dan garpu terdengar di ruang makan yang begitu luas itu. Lalu ia bangkit dari duduknya, karena ia telah menyelesaikan sarapannya. Ia mencium pipi kanan dan kiri mamanya lalu berpamitan pada mama dan papanya walaupun ada sedikit kecanggungan yang ia tunjukkan pada papanya. La mengendarai motor sport hitam miliknya menuju ke sekolahnya. Ini adalah hari baru baginya, ia akan mendapatkan Evelyn apapun caranya. "Rahel, kenapa sih lo makin ganteng? Tatap dedek bang, tembak dedek bang. Laki gue itu. Jangan lo pada godain, enek gue dengernya. Ye halu aja lu buntut panci, punya gue itu. Kak Rahel, pacaran yuk. Rahel, hamilin gue, tolong gue rela kalau lo yang jadi bapak anak gue." "Hus, kalau bego kira-kira dong mana mau Rahel sama modelan kayak lo." Begitulah keadaan koridor sekolah setiap pagi. Tiada hari tanpa sorak-sorai penggemar Rahel, padahal Rahel hanya berjalan seperti biasa, datar tanpa ekspresi, tapi tetap saja mampu membuat siswi-siswi SMA guna bakti kejar-kejar. Yaelah, fans Rahel kadang udah keterlaluan alainya, kayak monyet lagi pesta pora, berisik banget, celutuk Angga. "Saelo, emang iyo udah pernah lihat monyet pesta pora gimana berisiknya?" tanya Afik. "Beh, belum tahu lo pada." "Ya kagak lah." Hahaha. Lalu Afik dan Angga pun tertawa keras sambil memegangi perutnya. Nampak Yuda juga kini ikutan tertawa namun tidak sesemangat Afik dan Angga.
Rachel yang kini melihat sahabatnya itu kompak tertawa, nampak mengkerutkan keningnya karena ia baru saja datang menghampiri sahabat-sahabatnya. La tampak bingung, dan seolah bertanya ada apa pada teman-temannya, namun tanpa suara hanya dengan bahasa wajah. Fans lo, kegatelan, mampus minta dihamilin lo katanya, ajaib kan? Afik menjelaskan sambil masih tertawa. Gila-gila, kalau sekali aja lo tanggepin itu fans, bisa hamil berjamaah kali ya, kini Angga pun ikut mengejek Rachel yang digilai banyak fans. Rachel hanya menggelengkan kepalanya, tanda ia tidak habis pikir akan kelakuan fansnya yang gak ada otak, bahkan kadang bisa jadi barbar tak kenal ampun. Bersambung.